kebayang ya, daging, bawang bombaynya wangi, ada keju, ada garlic butter sedikit, ada mayo juga sedikit. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin Philly cheesesteak sandwich ya. Jadi ini semacam sandwich. Rotinya ini yang berbentuk roti hotdog gitu, cuman isiannya ini merupakan daging iris. Dan hidangan ini cukup ciri khas dan populer juga di seluruh dunia, berasal dari daerah Philadelphia, Amerika ya, USA. Walaupun terdengarnya tuh fancy, tapi actually ini sangat mudah untuk dibikin dan juga proses pembuatannya tuh cepat ya. Mungkin cuma 10 menit aja kita bisa selesai semuanya. Dan yang bakalan bikin makin mudah dan juga praktis, hari ini aku bakalan masaknya pakai plancha Malaga Electric Grill Pan dari Tefal. Untuk bahan-bahannya, pertama untuk pemilihan roti, biasanya memang ini pakai roti yang memanjang kayak gini, bisa pakai soft baguette, bisa pakai roti hotdog yang base-nya itu roti yang lembut ya, itu bisa disesuaikan sama selera, atau bahkan kalau kalian suka sama roti keras juga boleh-boleh aja. Oke, untuk dagingnya ya, di sini aku pakai daging slice tipis yang udah di slice potongannya rib eye. Tapi kalau kalian punya potongan satu whole steak, tinggal diiris aja manual, nggak apa-apa ya. Dan kalau kalian cuman adanya daging lokal atau daging yang nggak terlalu empuk, itu nggak apa-apa. Nanti aku bakalan kasih tips juga supaya daging lokalnya nanti nggak seret ya, supaya jadi empuk juga. Terus kita akan perlu juga bawang bombay, sama ini kalian boleh pakai paprika hijau, boleh pakai shishito pepper kayak gini, boleh juga di skip. Karena kalau misalnya aku masak Philly cheesesteak ini bareng paprika, menurutku agak ngeganggu ya si aroma paprikanya. Tapi kalau kalian suka bisa juga pakai paprika hijau. Terus yang gak kalah penting ini adalah cheese-nya atau kejunya ya, namanya aja Philly cheesesteak ya. Nah, kejunya ini ada yang cuman pakai keju terus nanti ditaruh, kejunya akan melted, tapi hari ini aku akan bikin kejunya ini jadi saus keju. Tenang aja, simple banget. Kita akan perlu keju. Di sini aku pakai yang quick melt. Boleh pakai keju lain, mungkin kalau mau keju yang lebih fancy juga bisa ya. Yang penting kejunya ini bisa meleleh. Susu dan juga tepung maizena. Untuk olesan rotinya di sini nanti kita akan perlu butter dan juga mayones ya. Dan kalau kalian suka, ini aku mau tambahin juga sedikit bawang putih untuk butternya. Untuk pelengkapnya juga simpel aja. Di sini aku pakai potato chips atau keripik kentang yang kemasan ya, jadi siap makan. Dan juga ini pickles atau gherkins mentimun. Oke, pertama ini kita akan siapkan dulu saus kejunya. Tapi kalau kalian mau lebih praktis, kejunya ini nanti masak aja bareng sama daging, jadi nggak perlu bikin saus, nggak apa-apa. Ini kita tinggal masukin aja kejunya, terus tepung maizena dan juga susu. Tinggal kita masak aja sampai semuanya meleleh. Terus aku ini mau tambahin gula sedikit, karena biasa kan untuk lidah kita tuh kalau rasa kejunya yang strong dia agak sedikit sharp. Nah, dikasih gula dia bakalan lebih balance, lebih enak ya. Kalau garam itu nggak perlu karena biasa keju udah asin ya. Dan kenapa sih dibikin saus keju? Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya pakai keju doang, nanti kita masaknya bareng daging, dia kan bakal melted. Tapi dibiarin sebentar biasanya langsung beku lagi jadi keju. Nah, kalau kita bikin jadi cheese sauce gini, si konsistensinya dia bakalan melted dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan selain itu juga kalau dibikin saus gini, rasa kejunya dia pastinya akan sedikit lebih mild ya, jadi sesuai selera. Oke, kalau udah gini, udah kita biarin aja sambil sesekali diaduk ya. Nanti kalau udah agak dingin dia akan mengental teksturnya. Oke, sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Nah, untuk daging tadi aku sempat note juga kalau kalian gunakan daging yang udah kualitas steaknya udah bagus, udah empuk, udah nggak usah diapa-apain ya. Tapi hari ini aku bakalan bikin dua versi, jadi yang satu nggak diapa-apain. Karena sebenarnya daging yang aku gunakan ini aku pakai US rib eye, jadi udah empuk. Cuman kalau kalian pakai daging lokal atau daging yang kurang berlemak, yang
cenderung keras, boleh dimarinasi seperti ini. Pertama, kita beri bumbu aja, garam, merica, dan juga tepung maizena. Nah, tepung maizena ini dia bakal bikin si dagingnya soft, empuk kayak kalau di restoran Chinese food ya. Terus juga boleh ditambahin bumbu pakai kecap Inggris sama bawang putih juga. Nah, ini kombinasi semuanya kita marinasi minimal sekitar 20 menitan supaya semuanya meresap dan juga jadinya empuk. Sekali lagi, kalau kalian pakai dagingnya grade udah bagus, udah polosan aja ya, nggak usah dimarinasi, nggak apa-apa. Terus untuk garlic butternya kita tinggal campur aja, tapi kalau kalian nggak mau pakai garlic pun nggak apa-apa ya, atau bisa pakai garlic powder juga. Kita akan oles di rotinya. Bawang bombay juga kita potongin. Ini aku potong kotak-kotak aja. Dan sekarang aku akan masaknya menggunakan plancha Malaga electric grill pan dari Tefal. Di sini kita tinggal nyalain aja, terus kita atur suhu yang kita mau ya. Nah, untuk suhunya sendiri nggak usah khawatir, ini daya yang digunakan sekitar 2000 watt kalau maksimal pastinya ya. Jadi kalian bisa mulai dari ngegrill steak, ikan, dan lain-lain, itu pastinya ideal ya, bakalan dapet tuh si grill marknya. Pertama kita akan kasih minyak dan aku akan masak bawang bombaynya dulu. Sebenarnya ini grill pan-nya ini besar ya, ukurannya XL, kita bisa panggang semuanya jadi satu. Tapi karena bawang bombaynya ini yang paling lama matang, jadi sisanya nanti kita masukinnya belakangan. Terus kalau kalian perhatikan, sepertiga dari bagian grill pan-nya ini dia tuh permukaannya rata, cocok untuk griddle, misalnya masak bahan-bahan yang mudah hancur. Dan juga ada permukaan bergaris, cocok untuk mode grill. Misalnya untuk protein ya, karena kan kalau protein pada saat dimasak tuh dia mengeluarkan air. Nah, si air dan juga minyak-minyak yang tidak diperlukan itu nanti dia akan ngalir ke bagian yang lubang ini. Jadinya nggak soggy atau kemasak sama air. Jadinya kan nggak, sensasi bakarnya kurang kerasa ya. Nah, kalau bawang bombaynya udah setengah mateng, kita sekarang akan grill dagingnya dan juga cabenya. Dagingnya ini kalau bisa jangan dibiarin matangnya jadi ngegabung ya, kita pisah-pisahin. Dan kita beri bumbu dengan garam dan juga merica. Rotinya juga ini kita akan panggang. Kalau udah, ini kita gabung aja bawang bombay dan juga daging jadi satu. Terus sebelum disajikan, kita bisa tambahkan garlic butter yang tadi supaya lebih wangi. Dan rotinya tinggal dioles aja sama mayones, jangan tebel-tebel, nanti terlalu enek ya. Terus tinggal kita sajikan semuanya jadi satu. Untuk daging yang dimarinasi, kita akan panggang juga supaya nanti ada perbandingan. Tapi nggak perlu diberi bumbu lagi, karena tadi marinasinya sudah kita kasih bumbu.
Ini tipikal sandwich yang rasanya tuh dia penuh tapi simple gitu kan. Isiannya juga tadi simple, saus-sausnya juga simple, jadi bukan yang terlalu rasanya tabrakan gimana. Kebayang ya, daging, bawang bombaynya wangi, ada keju, ada garlic butter sedikit, ada mayo juga sedikit, dikombinasi sama roti. Ini aku pakai soft baguette, jadi digigitnya juga dia masih ada gigitan tapi nggak terlalu keras, tapi nggak seempuk roti hotdog ya, itu pastinya cocok banget. Terus juga untuk tipikal makanan yang dia creamy, terus dagingnya juga sedikit greasy ya, ada berminyaknya juga, dikombinasi sama pickles atau si acar mentimun ini dan juga potato chips pastinya cocok ya. Nah untuk yang ini kan aku tadi dagingnya benar-benar nggak dimarinasi. Nah sekarang ini untuk daging yang dimarinasi aku mau bandingin. Nah untuk ini dia teksturnya pastinya lebih lembut, sedangkan yang kita nggak apa-apain dia daging banget. Cuman kalau misalnya memang menggunakan dagingnya mungkin daging lokal yang agak keras ya, kurang berlemak, lebih baik memang dipakein metode marinasi dulu. Karena kalau nggak dimarinasi udah pasti kering dan juga keset ya. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa untuk cek Plancha Malaga Electric Grill Pan ya. Bersihinnya mudah, tempatnya juga besar. Selain itu juga sekarang di Tokopedia lagi ada diskon serta promo spesial. Langsung aja ke official store Tefal Krupz Indonesia. Dan untuk cek lebih lanjut bisa ke sosial medianya Tefal. Dan kalau kalian recook jangan lupa tag Devina Hermawan @devispantry di Instagram. Like, subscribe, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian udah recook atau mungkin recook makanan yang lain juga boleh ya. Stay tune terus and see you in the next video.